Mungkin Bu Tessa bisa mengatur lalu lintas. Oke, saya masukkan. Silakan klik join ya Pak. Setelah ini. Kayaknya salah ini Pak. Assalamualaikum. Mana Pak Bu? Yes, kemudian pengampunya saya unmute. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya Pak Bo? Dengar Pak, siap. Oke, baik. Semua saya mute, nanti kalau yang bertanya bisa unmute sendiri. Baik, ini pertemuan. Baik, Bapak Ibu, kita langsung aja ke sesi tanya jawab di kelas I, karena ini Bu Tessa kayaknya salah masuk ke kamar. Oke, dilanjut monggo. Ada yang kita langsung pertanyaan ya Pak Bo ya? Atau ya, lanjutkan? Ya, oke, baik. Cek. Ada yang ingin, silakan. Pak, siapa ya? Pak Muktas itu kayaknya. Rasen. Halo. Pak Rois ya? Oh iya Pak. Ya. Oke, Pak Rois monggo, silakan Pak Rois. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Untuk saya perlu bertanya ini Pak sama Pak Bowo. Oke, silakan. Selamat sore Pak Bowo. Selamat sore Pak Rois. Oke. Ini mau tanya Pak, saya pernah ngalami itu mobil Xenia tahun 2014 coba ya itu. Kalau posisi gas penuh itu throttle TPS-nya terbuka penuh, itu malah kecepatannya turun Pak. Jadi pada saat penuh di pedal gas diinjak penuh itu kecepatannya malah turun. Nah itu dicek semuanya nggak ada permasalahan, cuman apakah memang itu karakteristik dari mobil tersebut atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Jadi kalau RPM di gas penuh begitu, kayaknya tenaganya berkurang begitu ya Pak ya? Oke, yang pertama harus dicek adalah tekanan bahan bakar ya pada saat throttle gas dibuka itu, kemudian tekanannya turunnya drastis ya atau seperti apa. Tapi kalau memang tekanannya sudah dicek semua sudah oke ya, memang begini karakteristiknya mobil itu seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan di jalan tanjakan gitu ya, gas penuh tambah nggak mau bertenaga, nggak mau lari begitu, gasnya diayunkan aja gitu. Kenapa kok diayunkan? Ketika dilepas gas terus digas lagi, berarti kan ecu itu menyemprotkan bahan bakar yang lebih lama lagi karena informasi dari throttle position sensor tadi itu. Ya, makanya ada karakter mobil itu yang langkah panjang atau langkah pendek. Ya. Ada yang memang pada saat throttle gas dibuka penuh, tenaganya kenceng, ya. Itu tergantung karakternya saja. Ya. Oleh karena itu pada saat ngegas itu nggak boleh langsung full gitu karena memang penyetelannya adalah penyetelan standar itu. Jadi belum ada modifikasi sama sekali. Nah, modifikasinya apa? Banyak hal, Pak, yang harus dimodifikasi. Tetapi kalau untuk sehari-hari untuk kegiatan sehari-hari dibuat standar saja. Tetapi memang kalau tekanan bahan bakarnya memang sudah dicek dan sesuai, ya berarti karakteristiknya mobil itu seperti itu. Saya mengalaminya karena saya juga punya merek yang sama dengan itu. Jadi ya kalau di gas penuh itu malah nggak ada tenaga. Gitu. Itu Pak. Oke, berikutnya Pak Muktas nih. Pak Muktas silakan di-unmute. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini saya mau bertanya tentang OCV PVTi, Pak. Itu apakah masuk dalam sensor, apakah aktuator? Karena ada beberapa literatur saya pernah baca untuk perubahan PVTi itu berdasarkan tekanan dari oli
ketika putaran mesinnya meningkat seperti itu. Nah, kemudian ada keterangan bahwa OCV itu ada aktuator dan sebagainya. Ini yang perlu saya tanyakan kejelasannya, apakah masuk ke sensor hanya membaca berdasarkan tekanan oli, ataukah yang mengatur lajunya oli seperti itu untuk pengaturan ke durasi knock and as-nya seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau yang dulu memang sebagai aktuator, ya generasi lama. Untuk sekarang yang untuk tipe 2NR, ya maupun untuk Suzuki R3 itu selain sebagai sensor dia juga sebagai aktuator. Jadi kalau di-scan bisa Pak, ya. Jadi OCV-nya ada dua, atau yang dual VVTi itu, ya, yang dual VVTi itu sekaligus sensor sekaligus jadi aktuator. Ya, kalau yang dulu memang aktuator. Kalau sekarang sudah dikombinasikan. Kenapa? Karena untuk mendeteksi tekanan oli tadi itu. Kalau yang dulu hanya berdasarkan RPM saja, ya. Kalau sekarang tidak. Kalau dulu hanya mengalirkan oli, ya. Nah, kalau sekarang tekanan oli juga dihitung di situ, diukur. Itu Pak, G? Iya, terima kasih Pak Ji. Baik, terima kasih sama-sama. Oke, baik. Berikutnya ini Pak Ahmad Nizam nih. Pak Ahmad Nizam. Ahmad Nizam. Pak Nizam, silakan. Silakan di unmute sendiri Pak. Bisa nggak? Oke. Pak, yang saya tanyakan gini Pak. Oke. Monggo. Monggo. Monggo Pak. Apakah ada perbedaan kata? Oke, Pak Agus putus tadi Pak ya, Pak Agus lagi. Saya masukkan lagi ke kelas. Oke. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Putus Pak. Bisa Pak. Apakah iya? Iya. Jelas Pak ya? Jelas. Halo, halo. Ya. Apakah ada perbedaan karakteristik antara WTS sepeda motor dengan punya mobil? Masalahnya kan harganya lain. Kalau Iya. apa? Nggih, itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Karakteristiknya sama, Pak. Jadi namanya sensor temperatur, karakteristiknya itu adalah NTC. Untuk mobil-mobil sistem elektronik sekarang itu kebanyakan pakai NTC, Pak. Kalau dulu ada PTC juga. Kalau sekarang NTC. Cuman kalau yang sepeda motor generasi lama yang tidak menggunakan radiator, ya, itu pendinginannya melalui oli, Pak. Jadi namanya bukan ECT tapi EOT, Engine Oil Temperature Sensor. Karakteristiknya sama. Jadi negatif temperatur koefisien. Semakin tinggi temperatur, maka tahanannya semakin berkurang. Itu, Pak. Berarti gini Pak ya, misalkan punya mobil ya, asalkan kepalanya itu bisa masuk, bisa saya gunakan Pak ya? Bisa. Bisa Pak. Okay. Terima kasih Pak. Begini, kalau sensor temperatur sekarang itu kan ada 3 terminal ya Pak ya? Ya. 3 terminal. Yang 2 itu untuk sensor, yang 1 itu untuk sender Pak. Ya, untuk sender dan lampu biasanya. Kalau mobil-mobil sekarang itu kalau misalkan panas, dia akan ada peringatan, baik itu bentuk lampu atau bentuk suara. Titit. Kalau sampai tidak berhenti, mesinnya akan mati sendiri. Jadi ada pengamannya. Ya, seperti itu. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Oke. Ada lagi? Mungkin masih ada yang perlu kita diskusikan? Ya, tinggal 3 menit. Mungkin ada yang lagi, Bapak Ibu? 3 menit, baik. Ada yang ingin masih diskusikan? Kalau enggak, mungkin Mbak Tasya tentang administrasi ada yang enggak? Boleh juga. Mungkin Bu Tasya, mumpung di sini ini adalah pertemuan terakhir di live session. Sudah. Sudah semua Bu Tasya? Oke, semua. Enggak apa-apa. Sudah Pak. Yang masalah perubahan
pembiayaan itu bantuan pulsa itu yang dari 300 menjadi 150 karena ada edaran dari Kementerian Keuangan juga sudah saya sampaikan, dan Bapak Ibu juga sudah mengirimkan kwitansi ke saya, kwitansi revisi gitu, Pak. Oke, baik. Ya. Sisa waktu mungkin sedikit saya infokan Bapak Ibu, kita rencana proses hari Rabu. Ya. Jadi rencana proses hari Rabu, kita masih nunggu jadwal resmi. Nah, seperti PIT-tes, Bapak Ibu, untuk post-tes nanti kemungkinan validasinya itu ada di LMS ya. Password atau kode validasi di LMS di bagian message ya. Masih ingat ya waktu pretest kan masuk ke LMS, di message nanti ada cari dari admin biasanya. Cari klik recent conversation. Jadi yang terakhir cari yang dari, biasanya kalau ada tanda merah, kalau tidak banyak mendapat pesan itu biasanya pesan terakhir dari admin. Nah, itu nanti di sana kode validasinya. Jadi mirip pretest kemarin Bapak Ibu. Oke. Jadi itu nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup WA saja. Terakhir Pak Wahyu, terakhir. Ya, ya. Oh iya, silakan. Ini Pak, terkait dengan latihan soal, yang latihan soal itu Pak, itu mohon untuk terakhir kali, jadi terakhir kegiatan itu kunci jawabannya bisa di-share Pak. Ngampu itu Pak Bowo itu. Nggak bisa di-share tapi diskusikan boleh ya. Pak Bowo. Oke, ya kalau kunci jawaban memang tidak boleh Pak di-share. Kita diskusi boleh. Di forum diskusi saja. Begitu Pak G. G. Oke, baik. Kayaknya ini tinggal 2 menit kita gabung lagi dengan ruang utama. Iya. Sudah di screen semua ya Bu Tessa? Sudah ya, oke. Oke. Baik, saya kira itu. Ini ada satu lagi, ada Pak siapa ini? Ada rencana uji kom klaster 2. Oh, ya kita masih nunggu tentang ujinya. Kita tunggu Bapak Ibu tentang tindak lanjutnya dari manajemen yang baru. Baik, monggo Pak Bowo ditutup kelas ini. Oke, sudah Pak Wahyu? Sudah. 50 detik kembali. Oke, kita kembali lagi ke gabung di kelas seperti tadi. Oke, sambil menunggu, pokoknya jangan lupa atau foto bersama dulu nih. Saya screen dulu. Foto Bu, ayo 3 detik. Jempolnya mana? Foto. PKROI. Oke. Sisa waktu PKROI. Jempolnya 2.